Saya buka ininya. Oke. Oke, terima kasih kehadirannya teman-teman. Hari di malam ini kita bahas tentang pertemuan kedua di mata kuliah komunikasi data, yaitu protokol dan arsitektur. Ya, next. Jadi dibahas di sebelumnya, atau teman-teman juga bisa sambil di Google ataupun lainnya. Protokol itu memungkinkan sebuah device untuk saling berkomunikasi dalam satu jaringan. Dan protokol itu sendiri adalah satu set aturan yang dapat dimengerti antar device untuk saling berkomunikasi. Nah, lalu determinasinya berdasarkan waktu, antrian, penjadwalan, dan pengalamatan, dan kontrol kesalahan atau kontrol error dalam hal ini. Lalu apa saja nih dengan protokol itu atau peran pentingnya apa? Jadi how the physical network is built, katanya. Bagaimana physical network atau jaringan yang secara fisik itu dibuat. Lalu how computers connect to the network, katanya. Bagaimana komputer itu terkoneksi dengan jaringan. Lalu how the data is formatted for transmission, katanya. Bagaimana data itu terformat dalam sebuah transmisi ataupun penyebaran informasi dan komunikasi. Lalu how the data is sent, bagaimana data itu dikirimkan gitu. How to deal with an error, jadi bagaimana kita deal ataupun kita berhadapan dengan terjadinya error ataupun failure, bisa troubleshooting dan lain sebagainya. Next, nah standarisasi dari protokol ini banyak tentunya ya. Di antaranya yang paling common practice di industri dalam hal ini telekomunikasi dan IT, biasanya dibuat standarisasinya kita kiblatnya ke Amerika ataupun ke Eropa. Di antaranya ada IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineer, lalu ada American National Standard Institute, ada ANSI, lalu ada Telecommunication Industry Associations atau TIA, ada Electronic Industries Alliance di EIA, ada International Telecommunication Union, itu ITU. Ya, next. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari protokol itu sendiri, katanya. Ini sedikit ada typo, yaitu membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Nah, terus standarisasinya itu sendiri diantaranya untuk interface, dan ada modular untuk engineering, lalu ada kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, lalu tentunya untuk memudahkan pelatihan network ataupun simulasi jaringan. Next, selanjutnya ini ada gambar organisasi komputer yang dihubungkan ke jaringan komputer. Itu di sini terlihat ada gambar A dan ada gambar B, di mana ini gambar A diilustrasikan sebagai proses dengan B itu proses komunikasi data, di mana ini berjalan menggunakan network protokol dan bukan melalui application program. Jadi melalui media di sini disebutkan wire atau computer network. Terus untuk protokol komunikasi, nah ini definisinya ada protokol jaringan. Di antaranya apa sih protokol jaringan itu? Katanya itu adalah suatu set aturan atau rule ataupun prosedur ataupun mekanisme ataupun sistem yang mengatur komunikasi antara minimal 2 host yang terdiri dari 3 elemen kunci. Di antaranya ada sintaks yang meliputi format data dan level dari sinyal, lalu berupa semantik yaitu koordinasi dan deal with an error ataupun handling error, lalu ada timing yaitu penyesuaian kecepatan dan keterurutan data, di antaranya speed matching dan sequencing, itu berurutan. Contohnya di antaranya ada TCP/IP, AppleTalk, dan protokol selanjutnya itu IPX dan XPX. Bagi beberapa teman di saat ini untuk Novel Network itu tidak common ya. Banyak yang tidak mengetahui, tapi kalau untuk diketahui Novel Network itu sebuah sistem itu untuk distributed data
biasanya digunakan untuk komunikasi antar departemen di dalam satu enterprise. Ini dulu Novell Network ini salah satu kompetitornya dari sistem SAP, ya. Itu topologinya mirip-mirip dengan SAP. Dan Novell Network ini diketahui dia menggunakan protokol komunikasi tersendiri. Waktu itu memang ini commonnya memang teknologi lama, yaitu IPX dan XPX tersebut. Gitu. Terus selanjutnya ada Open System Interconnection atau Interconnection, dibuat oleh ISO, International for Standardization Organization, pada tahun 1974, yang tujuannya untuk memecahkan masalah kompatibilitas atau kompatibilitas device antar vendor yang berbeda dengan menyediakan standarisasi yang digunakan vendor. Jadi awalnya sejarahnya kan dulu itu setiap masing-masing dari manufaktur pembuat device hardware telekomunikasi dan komputerisasi itu mengeluarkan standarisasi masing-masing. Contohnya sekarang misalnya Huawei dia mengeluarkan sendiri standar sendiri. Terus kalau ada Cisco dia ngeluarin sendiri misalnya teknologi Cisco. Lalu kalau Juniper dia mengeluarkan sendiri gitu. Lalu selanjutnya ada Mikrotik dia mengeluarkan sendiri standar dia sendiri untuk komunikasi data. Nah, hal itu sampai kalau saat ini kalau dilihat dari sisi market itu tidak baik, bahkan untuk klien sendiri itu akan menyusahkan karena secara harfiah, secara common practice di industri manapun, bahkan di dalam korporasi besar, dia biasanya menggunakan beberapa device, ya kan, tidak hanya dari satu vendor. Salah satu alasannya biasanya mungkin karena GCG tersebut. Unsur GCG adalah Good Corporate Governance. Jadi dia bisa menggunakan beberapa sistem. Terlebih lagi karena memang ada adjustment sistem. Mungkin awalnya dia menggunakan Cisco, tapi pada tahun kedua terjadi maintenance, ya ada yang harus diganti, dia harus ada efisiensi budget. Sehingga dia menggunakan, bisa jadi dia dari vendor lain, device lain yang memang fungsinya sama, tapi dari vendor yang berbeda. Sehingga kalau dulu itu dia tidak bisa komunikasi antar vendor yang berbeda tersebut, karena masing-masing mengeluarkan protokol komunikasi data sendiri. Nah, hal itu melatar belakangi di si ISO ini mengeluarkan OSI atau Open System Interconnection. Dan ini sehingga device dari manufaktur yang berbeda tetap dapat saling mendukung dan saling komunikasi. Keuntungannya diantaranya untuk membagi kompleksitas pada jaringan, katanya. Untuk perubahan pada satu layer tidak terpengaruh dengan layer lainnya. Jadi setiap masing-masing layer berfungsi fokus untuk layernya sendiri dan mendefinisikan standar interface agar antar manufaktur dapat berintegrasi. Nah, teman-teman pasti di sini hampir semuanya sudah mengetahui kalau untuk si OC layer ini atau Open System Interconnections itu ada 7 layer. Dimulai dari misalnya yang pertama itu secara physical layer, data link layer, network layer, transport, sessions, presentation, dan applications. Terus, nah, layer-layer di dalam hal ini, coba saya minta tanya ke teman-teman. Halo, Mas Hanif Lutfi Irfanuddin, tolong bacain Mas. Halo, ya, tolong bacain Mas. Nah, biar ada komunikasi antar kita nih. Layer-layer. Dalam hal tujuan dan tanggung jawab, tiap layer terpisah dan independen. Masing-masing punya fungsi sendiri, tetapi juga menyediakan servis ke layer di atas dan di bawahnya. Model sebagai bantuan untuk memahami komunikasi pada jaringan dan berguna dalam memilah kesalahan atau troubles yang mungkin terjadi pada jaringan. Kemudian memungkinkan baik software engineer dan hardware manufaktur menjamin produk mereka bisa bekerja sama. Oke, terima kasih. Ini penjelasan tentang layer-layer yang secara umum ya. Dalam hal tujuan dan responsibility-nya, tiap layer terpisah dan independen. Independen dalam artian dia berfungsi secara khusus, terfokus
untuk mengurusin di tiap layernya. Tapi tetap masing-masing mereka pada saat transaksional komunikasi data itu dia mengirimkan dimulai dari layer atas sampai dengan physical layer lalu dikirimkan melalui media gitu. Dan masing-masing punya fungsi sendiri tapi juga menyediakan service di layer di atasnya dan di bawahnya. Modelnya itu sebagai bantuan untuk memahami komunikasi jika terjadi ada trouble, lalu memungkinkan baik software engineer dan hardware manufacturer menjamin produk mereka bisa bekerja sama gitu. Selanjutnya untuk kerja layer ini biar saya bacain. Saat berkomunikasi, tiap layer OSI berbicara dengan layer yang sama pada device yang lain. Nah, kalau dulu itu tidak bisa karena masing-masing mengeluarkan standarisasi yang beda-beda. Misalnya pada application layer dari device A berkomunikasi dengan application layer dari device B dengan menurunkan data melalui layer-layer yang lain. Lalu pada application layer dari tiap device tidak peduli bagaimana layer-layer lain berfungsi, tetapi bergantung pada layer tersebut untuk mendapatkan servisnya. Terus ini adalah kerja dari layer-layer, how they works-nya dari node A, sending device, lalu node B sebagai receiving-nya. Ini dia klien A, katakanlah ini klien B, dia mengirim komunikasi datanya, dimulai dari application layer, lalu sampai ke bawah, lalu dia transmit data melalui medium. Tapi pada saat dia interkoneksi, masing-masing ini melalui mediumnya tersebut, misalnya katakanlah menggunakan kabel, atau menggunakan wireless, Wi-Fi mungkin. Yang saya gunakan sekarang saat ini, saya menggunakan Wi-Fi mungkin. Itu dia tetap komunikasi antara device-device tersebut, baik dari laptop yang saya gunakan dengan misalnya ada wireless router di sini. Lalu dari wireless router, dia komunikasi lagi ke modem yang saya gunakan. Dari modem, lalu dia komunikasi lagi ke router. Gitu. Sampai selanjutnya dia komunikasi antar device tersebut. Terus, bagaimana data mengalir itu? Nah, saya minta Mbak Siti Safikatun. Halo Mbak Siti. Hadir? Data mengalir. Iya. Ya, silakan. Saat data dikirim dari aplikasi pada komputer, sumber hal berikut terjadi. Data dalam bentuk suatu paket bergerak turun melalui layer-layer. Saat mencapai physical layer, siap dikirim melalui media. Pada physical layer, bit-bit bisa analog atau digital dalam bentuk elektrikal, cahaya, atau gelombang radio. Oke, terima kasih. Tadi seperti disebutkan oleh Mbak Siti, bahwa saat data dikirim dari application, itu terjadi hal berikut, bersumber. Di antaranya berupa paket bergerak turun. Bergerak turun berarti dari 7 turun ke 1. Kenapa? Karena dia harus melalui fisikalnya dulu. Baik itu fisikal yang berupa NIC ataupun LAN card, maupun berupa misalnya si wireless receiver-nya gitu. Ataupun kalau komunikasi menggunakan Bluetooth juga sama. Data dalam bentuk paket bergerak turun saat mencapai physical layer lalu boleh dikirim. Ini berupa bit, ada analog atau digital. Yang common sekarang adalah menggunakan digital ya, dalam bentuk electrical, cahaya atau gelombang radio. Terus bagaimana data mengalir? Yang kedua nih. Yang pertama, data ditransmisikan ke device lalu bergerak melalui layer-layer, sama ini kurang lebih sampai dengan user. Lalu dalam pergerakan layer data dienkapsulasi. Dienkapsulasi yaitu informasi tambahannya ditambahkan sebagai header ataupun trailer. Header dalam hal ini dia untuk memberikan ID ataupun proses labeling agar si data-data tersebut dalam bentuk kapsulasi ataupun paket-paket data. Dan data di dalam paket itu tidak berubah. Gitu. Terus encapsulation prosesnya itu tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa itu adalah proses penambahan informasi di tiap level ketika data bergerak turun dari layer atas ke layer bawah. Dimulai dari ini nih data, lalu ditambahkan ini PH itu presentation layer header. Ini yang HH-nya itu header semua, tambah header, tambah network header, data link header. Ini semua adalah sebagai ID dia dari pengirimnya ataupun dia dari sendernya.
kalau ini data dikirim dari sender. Pada prakteknya ini tidak flow ini, dia cepat gitu, bahkan dalam hitungan milisecond proses pemberian header tersebut. Lalu ada data link layer sampai dengan berubah di convert menjadi bit data dan dikirim melalui signal ataupun dalam bentuk digital ke destination device-nya. Lalu ini ada istilah selanjutnya, itu protokol data unit, yaitu bentuk dari setiap data tiap layernya. Datanya ada application layer, segment, packet, atau frame, lalu ada bits. Di mana ketika PDU, ketika ditransmisikan secara fisik melalui media transmisi itu. Ini, misalnya di sini, misalnya di sini ada Mas Imam Ferdianto di tempat kerjanya, dia mau ngirim email nih. Nah, terus dikirim data, lalu datanya itu di dalam sistem tersebut melalui mekanisme prosesnya diberikan header dalam bentuk segmen, lalu melalui network header, lalu berubah menjadi packet data, lalu melalui medianya ditambahkan dengan frame header, network dengan frame header, lalu dikonvert menjadi bit. Nah, di sini prosesnya ada masuk ke keamanan data, apakah ini dienkripsi atau tidak. Makanya isu untuk komunikasi saat data berupa keamanan sekarang sangat sensitif sekali, apakah datanya itu secure atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak secure, berarti di sini tidak ada proses enkripsi, dia langsung dikirim berupa bit-bit tersebut, sehingga pada saat orang ada yang melakukan scanning dari network tersebut, contohnya menggunakan Wireshark gitu, ataupun menggunakan scanning analyzer yang lain, dia bisa melihat dengan clearly ini paket datanya berupa bit, lalu dia convert data si isian bit tersebut. Kalau misalnya data hanya berupa email saja biasa, tapi manakala ada hal-hal yang sensitif gitu, istilahnya seperti user password ataupun dan lain-lain, ini bisa berubah menjadi bahaya karena itu tidak diakses oleh orang yang tidak berhak gitu. Next. Lalu untuk selanjutnya ada OSI model dan TCP/IP. Di sini dijelaskan bahwa modelnya mengikuti dari guidance tersebut. Untuk diagramnya sebagai actual device di dalam hubungannya. Ini ada OSI model, ini ada TCP model. Nah, kalau lihat dari gambar, ini ada 7, ini ada 4. Nah, ini lebih simplify terlihat, tapi pada kenyataannya di dalam application sendiri ini tetap running proses-proses yang ada di OSI ini, gitu, di TCP/IP tersebut. Application, presentation, dan session itu masuknya ke application. Lalu transport, dia tetap di transport, network, lalu ada di network, sedangkan data link layer dan physical itu ada di network access. Begitu. Walaupun sekarang kita commonnya sudah banyak menggunakan TCP/IP, tapi secara fundamental tetap mekanisme OSI model ada di dalamnya. Terus selanjutnya ada proses komunikasi pada TCP/IP. TCP/IP model ataupun ini kita lihat ada application, transport, internet, lalu network address. Nah, di sini dikomunikasi antar router tersebut, dikirim data, ini katakanlah setiap point to point-nya antara router gateway A dengan router gateway B, atau kalau misalnya menggunakan mekanisme banyak untuk routing di jaringan ya, teman-teman bisa menggunakan routing statik ataupun routing dynamic. Untuk bagaimana terlihat simulasinya juga teman-teman bisa menggunakan yang digunakan saat ini di mata kuliah lain, yaitu CCNA, yaitu menggunakan packet tracer. Itu bisa terlihat simulasinya, bisa diklik, misalnya ada PDU test, itu ada prosesnya tes, PDU testnya, kelihatan nanti flow-nya seperti apa. Terus proses pengiriman data. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas encapsulate atau enkapsulasi. Di sini lebih ke topologi diagram secara kasatnya. Di antaranya ada Ethernet, IP, TCP, dan data. Ini user data, TV segmen, ini ada IP packet, Ethernet frame, masuk, dikirim dari web server, dari ke web client, atau dari web client dikirim lagi ke web server. Ini bolak-balik.
Terus ini adalah end-to-end dan point-to-point. Di sini terlihat jelas bahwa end-to-end adalah dari host A ke host B. Sedangkan point-to-point adalah dari gateway A ke gateway B. Dalam hal ini misalnya router ini, router mewakili ataupun server ke server B. Di sini katakanlah di tengahnya ada cloud. Dan di sini semuanya menggunakan NIC ataupun wiringnya ataupun medianya. Ini bisa banyak contohnya. Terus selanjutnya kita ketahui dari pembahasan gambar ini kan ada NIC. Nah di sini ada apa itu NIC? Atau Network Interface Card. Kalau kita kenal sekarang banyakkan adalah LAN card ataupun ya kartu jaringan. Adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan atau bridging dari komputer ke jaringan komputer. Nah, jenis NIC yang beredar itu banyak sekali, diantaranya yang sekarang secara fisik dari gambar ini terlihat ya, dan NIC-nya itu bersifat logis. Next, klik. Contoh NIC yang bersifat fisik, diantaranya ada Ethernet, token ring, dan lainnya. Sementara NIC yang bersifat logis, diantaranya ada loopback adapter dan dial-up. Loopback adapter itu contohnya kalau di router itu tidak ada interface-nya, tapi dia digunakan ataupun diaktifkan untuk pengetesan dari sebuah router. Apakah router ini hidup atau tidak, itu loopback. Dan itu akan selalu aktif kalau sudah diaktifkan. Tapi begitu di shutdown, dia juga akan ikut shutdown. Tapi kalau itu di shutdown, kita tidak bisa mengecek manakala jaringan yang lain tidak bisa kita cek juga apakah ini tuh hidup atau tidak loopback ini. Dan loopback ini ada berfungsi sebagai ya untuk failure backup, diantaranya failure backup jaringan. Dan ada dial-up adapter, contohnya digunakan di modem, ya. Disebut juga dengan network adapter, dan setiap jenis NIC ini diberi nomor alamat, namanya MAC address, yang dapat bersifat statis atau dirubah oleh penggunanya. Dan ini untuk model 7OC-nya, ini masih kurang lebih sama dengan pembahasan sebelumnya, dimulai dari atas sampai dengan bawah. Ada interface ke program user, contohnya ini data filter, dikompres katanya, terus ada proses encryption, berarti encryption ada di layer presentation, lalu di manage koneksinya, sampai setup root di data link layer, lalu koneksi point to point. Gitu, oke. Nah, dari tadi kita sudah bahas mengenai 7 model OSI. Sekarang kita bahas nih satu-satu. Layer 1 untuk physical layer. Coba Mas Ahmad Bahrul Mutakin, minta tolong bacain, Mas. Siap. Model 7 layer OSI. Layer 1 physical layer. Fungsi utamanya adalah berhubungan dengan sinyal elektrik. Contohnya adalah Manchester signal encoding, kemudian NRZI signal encoding, kemudian bipolar AMI signal encoding. Fungsinya adalah mendefinisikan bagaimana sinyal dipresentasikan, kemudian interpretasi sinyal elektrik representasikan sebagai 1 atau 0. Ya, terima kasih Mas Ahmad Bahrul Muntakin. Jadi physical layer adalah secara gamblang ya, itu tuh ya NIC ataupun LAN card gitu. Makanya dia berhubungan dengan sinyal elektrik. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh ini nih yang banyak digunakan, tapi yang kita ketahui secara umum dan yang kita lihat sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan itu ya LAN card. Dia bagaimana prosesnya sendiri adalah bagaimana untuk merepresentasikan yang dari sinyal menjadi bitnya itu 1, 0. Next. Untuk model 7OC-nya, layer yang kedua, saya bahas ya. Ini adalah data link layer. Jadi fungsi utamanya yaitu untuk deteksi dan koreksi error sinyal. Terus jika ada yang harus di corrections, lalu meneruskan ataupun memforward sinyal yang diterima ke network layer. Network layer berarti yang layer selanjutnya, yaitu layer ketiga. Dan jika error tidak dapat dikoreksi, memberikan error warning ke network layer tersebut dan menyediakan, dan data link ini juga menyediakan media access control yang tadi disebut dengan MAC address yang bisa dirubah ataupun berupa statis.
Terus untuk shared network, kontrol siapa yang digunakan network, contohnya penggunaan bersama, diantaranya di sini nih, ada ini yang berupa star, ini ada berupa seperti bus, ini ada ring gitu. Contohnya ini di topologi jaringan. Terus tadi kita sudah bahas di MAC address tersebut, data link layer, kita bahas ke network layer. Fungsi utamanya adalah untuk mendelivery service. Di antaranya untuk merutkan ataupun merutkan tuh mengirimkan paket dari sumber ke tujuan. Dan dia juga berfungsi untuk translasi address. Jadi translasi address seperti diketahui, MAC address di data link layer adalah berupa huruf dan angka yang tidak dengan mudah dibaca oleh kita sebagai manusia. Bahkan yang kita ketahui untuk yang TCP/IP ini menggunakan ada kelas 3 kelas yang common digunakan, itu kelas A, B, dan C. Dan sekarang yang kita ketahui untuk yang di kelas C misalnya untuk IP private itu 192. Nah, kalau di dalam sistem yang basically itu yang di data link layer itu berupa bit-bit ya. Makanya kalau yang kita translasikan itu sebenarnya IP address itu 192 itu berupa angka-angka bit. Makanya dia ada menggunakan per 32, per 20, per 24. Itu merupakan representasi dari bit-bit yang digunakan dia. Terus kita selanjutnya ke model sequence layer selanjutnya, itu ada transport layer. Fungsi utamanya untuk mendeteksi dan error, untuk E2E itu untuk end-to-end, lalu melaksanakan flow control jika penerima ingin slow down atau mengurangi transmisi, transactions jika terjadi congestion atau mengurangi laju transmisi. Lalu layer yang kelima yaitu sessions untuk mengestablish, manage, dan delete koneksi, session layer ya. Session itu pada saat kita aktif, berarti saat itu pula session kita running. Tapi pada saat kita sudah logout, misalnya di meeting online ini, berarti teman-teman sudah tidak aktif lagi session yang di kelas ini. Tapi manakala begitu login lagi, teman-teman itu sudah aktif kembali sessionnya. Dan session ini juga berpengaruh ataupun berperan penting dalam hal komunikasi data. Kalau misalnya sudah session tidak aktif, berarti tidak bisa komunikasi data. Dan ini juga untuk berfungsi untuk kontrol full duplex ataupun half duplex, dan yang terakhir yaitu QoS, itu spesifikasi toleransi delay minimum yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nanti untuk detailnya untuk QoS ada lagi pembahasan di pertemuan yang lain ya. Terus untuk yang layer ke-6 adalah presentation layer, fungsi utamanya untuk enkripsi, compression, dan lain-lain. Dan enkripsi itu ada proses dari raw data sampai dengan presentation lalu encrypted. Adapun mekanisme compression dari raw data tersebut pada presentation layer itu dikompres. Teknik-teknik kompresnya sekarang sudah makin berkembang. Dan untuk layer 7 application layer itu berfungsi utamanya untuk interface ke application program. Contohnya program desktop ataupun program lainnya yang digunakan baik di laptop saya ataupun laptop teman-teman sendiri. Contoh dalam hal ini ada menggunakan network API yaitu application programmable interface, ataupun ini hanya contoh saja, yang lainnya misalnya teman-teman menggunakan aplikasi tertentu. Nah itu pada saat tampilkan ini saya mungkin misalnya contoh menggunakan WPS ini, menampilkan PPT-nya. Nah ini berarti application yang digunakan, dan pada saat komunikasi ditampilkan di laptop teman-teman, ini ada application yang running gitu, di layer aplikasi lalu ditampilkan. Lalu ini ada model 7OC layer secara summary-nya. Ini ada user application layer yang ke-7 sampai dengan yang layer yang pertama yaitu physical layer, itu access to transmission media, physical dan electrical, dan aktivasi atau deactivate koneksi. Lalu ini ya yang tadi sudah kita bahas. Application presentation itu mewakili dari application model kalau di TCP/IP. Lalu transport tetap sama, transport, network dirubah menjadi internet. Lalu data link dan physical di dalam TCP model itu dikenal dengan network access. Terus ini adalah
menunjukkan arsitektur TCP/IP dan OSI dan bagaimana korespondensi itu komunikasi secara fungsi antara keduanya. Di antaranya nih cara bacanya begini. Di dalam ini kan berdasarkan layer yang secara paralel nih di antara keduanya menggunakan table. Di user space ya berarti di seorang kita user, kita running di transport dengan application. Lalu bagaimana untuk keterhubungannya dari transport ke bawah, dan itu semuanya dikelola oleh operating system karena kita sudah tidak ngatur lagi gitu. Begitu misalnya email tadi dikirim, yang berperan itu bagaimana dia proses pengirimannya itu dikelola oleh si operating system tersebut gitu. Yang kita kelola hanya kontennya, emailnya kita isi, tujuannya ke siapa, lalu subjeknya apa, lalu body message-nya apa, lalu kita bikin signature atau tanda tangan di email tersebut. Lalu kalau software, dia berperan dimulai dari application sampai dengan level data link atau network access. Firmware ataupun di BIOS, dia runningnya di transport ataupun session transport sampai dengan data link. Dan hardware, dia melakukan fungsionalitasnya dari network sampai dengan physical saja. Ini proses skema pengalamatan dan penamaannya yang tadi ya. Ini cara bacanya begini. Physical berarti timing and sinkronisasi. Lalu data link dia untuk enkapsulasi di destinasi dan sumber secara physical address. Lalu network itu secara destinasi dan logical network address. Lalu sampai dengan upper layernya termasuk di antaranya session, presentation, itu encode untuk application data. Oke, itu sudah di slide terakhir. Terima kasih untuk hari ini. Kita sekarang Q&A. Ya, ada pertanyaan, Mas? Atau saya open table aja ya, keliling ya. Mas Ahmad Bahrul Mutakin. Hadir? Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Dari saya sih hampir memahami, Pak. Sementara cukup, Pak. Cukup ya. Ya. Terima kasih. Next selanjutnya Ahmad Zikri Aulia. Halo. Mas Ahmad Zikri Aulia. Untuk sementara belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Biar cepat ini kayaknya ya, pada mau malam mingguan. Ya, ngertilah. Next, Andika Kusuma. Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Saya pengen nanya, Pak, yang di bagian enkapsulasi. Di sini kan di table, di gambar itu dijelasin dari yang presentation header, session header, sampai data link header. Nah, untuk physical headernya itu emang dia jatuhnya ke bit, emang apa nggak ada, Pak? Apa gimana, Pak? Yang mana nih? Yang enkapsulasi, presentation yang header-header itu, Pak. Saya lihat gambarnya. Oke ya. Yang mana sih, slide yang mana? Nomor berapa ini ya? Ini. Nah, ya itu, Pak. Yang pertanyaannya apanya nih? Kan di sini dijelasin, Pak, untuk presentation, session, transport, sampai data link. Tapi physicalnya ini dia masuk ke bitnya itu apa gimana, Pak? Iya, ini dari data tersebut itu dikonversi, dirubah menjadi bit, Mas, dalam artian yang isinya adalah DLH, NH, TH, SH, PH, dan DLT itu sebagai header dari data ini. Lalu dia dikirimkan ke destinasi gitu. Jadi proses enkapsulasi ini secara umum merupakan kayak semacam suatu proses yang membuat suatu jenis paket data, jaringan, atau jenis data lainnya dalam OSI reference model. Berarti proses enkapsulasi yang terjadi itu terjadi pada lapisan yang terendah yang umumnya biasanya disebut dengan framing. Ini mekanisme ini yang disebut menggunakan istilahnya framing, tidak di-convert menjadi bit dan dikirimkan. Begitu, Mas. Oh, ya Pak, siapa? Di YouTube ataupun bisa di Google proses encapsulation animasi juga ada, bisa dilihat teman-teman. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Banyak kok itu. Dia kalau di Google atau di YouTube dia kalau nggak salah menggunakan mekanisme seperti kereta api, pengiriman kereta api barang. Jadi prosesnya itu seperti apa, melalui gate, lalu ada barang yang masuk, lalu dikasih di labeling, ini untuk tujuannya kemana, dan lain sebagainya. Gitu, ini baru sampai Mas Andika ya? Iya Pak, makasih Next Pak. ya, sama-sama. Andres Kusuma, halo? Halo Andres Kusuma. Ya, halo Pak, hadir Pak. Hadir? Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, Ya. misalkan salah satu layer itu ada yang hilang gitu Pak, itu datanya bisa terkirim juga atau apa jadi dipotong gitu, jadi nggak gagal untuk kirim datanya Pak? Bilang kenapa nih kira-kiranya? Failure-nya apa nih? Network layer tuh nggak ada gitu. Jadi begini, untuk dipahami semua, yang kita sedang bicarakan di sini adalah protokol, Mas. Ya, protokol itu aturan. Jadi bukan konsepnya data itu sendiri. Oke, clear? Jadi ya, jadi aturan dalam hal ini manakala salah satu aturan tidak ada gitu, walaupun dia tetap bisa dikirim, contohnya kayak kita ngirim paket gitu kan sekarang udah rame nih online shop. Contohnya pada saat kita ngirim, misalnya Mas kurang masukin nomor handphone di paket data itu, bisa jadi paket data itu sampai kalau alamatnya jelas, oke? Tapi manakala tidak ada nomor handphone, si kurir tersebut misalnya kesusahan mencari alamatnya, bisa jadi data itu dia akan balik lagi ke pengirimnya, begitu. Walaupun si datanya itu, si paketnya itu tetap ada, tetap sesuai dengan yang dikirimkan di awal. Gitu ya, ilustrasinya. Lagi rame ini Mas. Iya Pak, lagi berisik Pak rumah saya Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Seru. Jadi begitu ya, ini diilustrasikan sebagai proses pengiriman paket. Jadi kalau misalnya salah satunya itu tidak ada, berarti itu di rule-nya itu tidak ada, data itu bisa jadi tetap terkirim. Hanya saja ya ada sesuatu yang kurang di header-headernya tersebut. Sehingga apakah data itu sesuai dikirimnya, kalau misalnya bisa pas, sesuai dengan yang awal bisa pas, tapi manakala tidak bisa, bahkan yang bisa jadi balik lagi ataupun di rebound ataupun recall gitu, ataupun ya failure unsend to data gitu. Contohnya kita ngirim email nih ke seseorang, nah emailnya itu sendiri misalnya tidak sesuai gitu, ataupun kurang typo, itu berarti rule yang kita gunakan untuk headernya itu tidak sesuai, dan makanya dia akan kembali lagi ke kita ada informasi failure. Next, tadi baru sampai siapa? Mas Andres, oke. Dava ya sekarang. Dava Hermawan. Halo. Hadir Pak. Hadir, ada pertanyaan? Paling mau nanya yang ini sih Pak, yang data mengalir Pak. Data mengalir. Kalau mana data mengalir? Oh ya gini, ya oke. Bagaimana data mengalir? Kalau kan pada physical layer itu kan bisa ngirimnya tuh analog digital gitu ya Pak. Betul. Cuma saya kurang gambaran gitu kalau dari media dalam bentuk cahaya itu kayak gimana Pak pengirimannya gitu Pak. Bentuk cahaya, Mas tahu fiber optik? Oh iya tahu Pak. Nah itu berupa cahaya. Berarti ke fiber optik aja atau ada yang lain Pak? Cahaya dalam artian apa nih? Transmisi data gitu Pak. Selain fiber optik ada gitu nggak Pak? Selain fiber optik sampai saat ini sih menggunakan mekanisme cahaya yang saya ketahui fiber optik, tapi bisa kita Google saja. Selain komunikasi data, selain fiber optik apa saja? Itu Mbak Siti nambahin tuh Pak, kalau laser printing gitu gimana Pak? Laser print. Laser printing, begini. Laser printing itu bagian dari mekanisme input dan output. Ya, pada saat ada data, dia laser dan itu di outputkan itu menggunakan mekanisme teknologi laser.
Itu bukan berarti pula dia komunikasi datanya itu menggunakan laser, itu hanya untuk output data saja, itu masuknya ke I/O, input dan output. Gitu. Mungkin secara harfiah, secara manual kita anggapnya oh ini ada proses komunikasi data nih dari kertas terus bisa dibaca ke kita. Tidak seperti itu. Tuh, ya. Kalau sekarang nih bisa dilihat juga ada sekarang istilahnya LiFi, Mas bisa sambil di Google teknologi selain daripada fiber optik yang menggunakan cahaya. Itu LiFi istilahnya. Coba sambil di Google, apa-apa. Oke. Apa Siapa? itu LiFi? Light Wi-Fi. Ada lagi, Mas? Cukup? Atau light fidelity? Cukup, katanya. Pak. Ditransmisikan oleh lampu LED dan diterima oleh fotoreseptor, katanya. Itu kalau teknologi LiFi. Tapi teknologi tersebut merupakan teknologi baru dan emang masih dalam pengembangan. Beberapa sudah dicobakan, gitu. Ya. Ini baru sampai tadi, Mas. Saya sampai lupa nih. Dava ya. Selanjutnya Denny Saputra. Halo Mas Denny. Ya, Are you there? Ya, untuk saat ini sih cukup sih Pak saya. Oke, cukup. Oke, next Hanif Lutmi Irfanuddin. Cukup, Pak. Cukup. Terus Imam Ferdianto. Iya, Pak. Hadir? Oh, dari saya sih cukup, Pak. Oh, lagi di luar kayaknya nih. Iya, Pak. Lagi cari makan, Pak. Oh, silakan. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya iya, Pak. Imam Raffi Basril. Ya, hadir, Pak. Ada pertanyaan? Saat ini sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih. Next. Nanti ya. Oke, Muhammad Rian. Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, next Putra Rahadian. Ya, Pak. Saya sudah cukup, Pak. Tidak ada pertanyaan. Ya, next Mbak Siti. Bagaimana nih Mbak Siti untuk laser printer? Mau nambahin nanya kali, Pak? Iya, silakan. Kebetulan saya emang operator laser printing ya, Pak. Oh iya sih. Dia tuh jadi ada 2 metode gitu, Pak. Jadi pertama melaser dulu, habis itu ada kamera inspeksinya tuh dia baca algoritmanya dan jadi datanya kalau misal garisnya nggak sesuai, apa garisnya ketebalan apa gimana itu dia ada tag NG gitu algoritmanya. Ada sistem seperti inspeksinya. Ya, seperti artificial intelligence-nya ya, untuk mengecek. Coba dicek. Komunikasi data apa enggak, Pak? Nih, kalau komunikasi data adalah satu device dengan device lain, ya. Kalau di laser printing, device yang lainnya bisa jadi memang betul itu ada kertas. Tapi kertas itu harus apa tuh laser printing tuh masuk ke mana aja? Jadi ada kayak moldingan gitu dari injection, terus di laser, abis itu kameranya detect gitu, Pak. Jadi ada 2 monitor gitu. Mungkin bisa dibaca lagi manual booknya, apa ada protokol yang bekerja di sana apa saja mungkin di manual booknya. Karena memang terus terang saya bukan ahli di laser printing nih. Mungkin Mbak bisa dibantu apakah ada protokol lain selain komunikasi data di sana, TCP/IP yang berjalan gitu. Harus dilihat juga manual booknya karena ini lebih spesifik ke device itu. Berarti belum tentu termasuk komunikasi data ya, Pak? Bukan belum tentu. Saya lihatnya komunikasi data lebih ke kita lagi meeting nih sekarang nih. Saya dari menggunakan laptop, menggunakan mikrofon, lalu Mbak Siti dari laptopnya, lalu menggunakan headsetnya.
itu adalah sebuah bagian dari komunikasi data. Ya, nah dua device yang saling berkomunikasi, ataupun Mbak Siti menggunakan smartphone, terus buka Instagram, DM dengan temennya, itu komunikasi data. Atau saya tadi informasiin dari jam 5, menggunakan WhatsApp, ini ngasih link ini, nanti jam 7:30 kita ini, itu adalah sebuah komunikasi data. Komunikasi data menggunakan printer itu bisa jadi dari laptop ke printernya gitu. Nah, pada saat si printingnya itu ke outputnya yang dia kerjakan, walaupun di dalamnya bisa jadi ada artificial intelligence ataupun algoritma yang sekarang sudah berkembang maju, itu masuknya ke arsitektur I/O, input dan output gitu. Nah, itu harus dibaca lagi manualnya, mungkin nanti bisa dibantu dicek lagi, dia ada protokol-protokol apa saja yang digunakan di printer tersebut. Ya, bahkan sekarang kan ada printer 3D juga kan sekarang. Soalnya itu dari Cina, Pak. Semuanya bahasa Cina, jadi saya sedikit nggak itu. Ya, sekalian belajar bahasa Mandarin, Pak. Berarti ini otodidak berarti belajarnya ya? Iya, Pak. Iya. Oke, ada lagi selain laser printer? Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Taufik Hidayatullah. Halo. Hadir Pak, cukup jelas dari saya Pak. Oke, ini terakhir Tondiki Sianipar. Dari saya sudah cukup Pak. Oh, udah oke. Kalau gitu, karena saya sudah open table dan sudah semua, sebentar.